Apa kemudian Kaisang yang dimajukan artinya memang punya target jangka pendek ini untuk memenangkan pemilu 2024. Kita harus akui dulu dong. Memenangkan PSI di pemilu 2024. Paling tidak masuk. Yang kedua, tadi potensi kelompok relawan Jokowi itu yang katanya sempat ke Pak Prabowo, sempat ke Ganjar. Dan ada sebagian yang disuruh sabar, ojo grusa-grusu di Bogor kan begitu kan. Nah, kalau tadi penjelasan Bro Andi ini kan kira-kira ini potensi diambil nih karena ternyata relawan-relawan Jokowi itu semua suka dengan Kaisang, begitu? Atau ini kan artinya kita melihat gini, kalau punya target minimal lolos ke Senayan, berarti kan realistisnya bisa dilihat siapa yang mau diambil nih. Paling tidak, dari relawan Jokowi. Kan di pidato juga Kaisang sebutnya langsung relawan Jokowi. Sebab gitu kalau kan? nyebut anak muda 64% kan abstrak, belum tahu yang mana, di mana posisinya. Tapi yang sudah terklaster kan ya Jokowi. Disitulah kemudian saya tadi bilang, langsung aja sebut. Memang PSI ini mendapatkan tugas dari Jokowi untuk menang dan lolos ke DPR, untuk mengubah konstelasi DPR selama ini yang bikin repot dia selama 10 tahun menjadi presiden. Amin. Kan gitu kira-kira kan? Ini usulanku, kalau itu dimunculkan lebih terang benderang oleh semua elit-elit PSI, lebih jelas bunyinya. Tidak ada lagi partai besar yang marah ya kan? Oh ini tujuannya grogotin gue, bukan. Ini cuma mengganggu sedikit-sedikit. Enggak lah Mas Yogi. Enggak ya? Kita pertama gini ya. Saya pikir kan Mas Kaisang kan sendiri bilang meminta agar relawan-relawan Jokowi yang belum berpartai, non partai untuk bergabung ke PSI. Jadi sekali lagi ini adalah satu sikap yang saya pikir simpatik ya, bahwa kita ingin berjuang bersama. Melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Relawan menunggu arah dalam satu aspek, kira-kira partai mana, kekuatan politik mana yang akan melanjutkan kerja Pak Jokowi. Di sisi lain, Mas Kaisang bilang relawan yang belum berpartai. Jadi sekali lagi ini clear ya. Jadi terima kasih Mas Yogi membantu menjelaskan bahwa memang karena setelah ini kita mau nanya bahwa memang ya terus terang. Apa yang menjadi visi Pak Jokowi ini tidak akan bisa berlanjut tanpa satu kekuatan politik yang konkret di parlemen pusat. Karena jangan-jangan ya kita mungkin nggak bisa abai juga. Selama ini sering juga parlemen itu punya pendapat yang berbeda, termasuk yang ada di dalam koalisi dengan apa yang menjadi keinginan tapi presiden. yang harus diingat bahwa di parlemen kan bukan hanya PSI. Betul. Nanti akan ada sekian banyak partai yang juga akan lolos di sana gitu loh. Dan kita semua tahu mekanisme pengambilan keputusan di sana tidak selalu musyawarah mufakat atau siapa yang paling benar dan paling kompeten pendapatnya itu loh. Tapi mana yang paling menguntungkan atau tidak menguntungkan misalnya buat mereka. Artinya apakah dengan masuknya PSI katakanlah ya, dengan mengambil Kaisang katakanlah lolos parlemen berapapun nanti ya hasilnya itu loh, itu bisa menggaransi bahwa PSI akan mengubah atau memastikan bahwa setiap keputusan dari parlemen itu selaras dengan program yang sudah dilanjutkan oleh Jokowi, siapapun presidennya. Ya minimal kan ada satu kekuatan politik yang akan merepresentasikan satu suara. PSI kan selama ini konsisten mendukung atau sepakat memperjuangkan apa yang menjadi legacy atau visi Pak Jokowi itu akan untuk terus dilanjutkan. Minimal ketika itu hadir di parlemen ada satu kekuatan yang solid, kekuatan politik yang solid. Yang tidak yang nggak goyah lah ketika ada serangan terhadap misalnya kita mau lanjut apa enggak program hilirisasi misalnya, kita mau lanjut apa enggak untuk memperluas infrastruktur sosial dalam soal pendidikan dan kesehatan, no doubt gitu loh. Jadi PSI akan fight di sana, minimal ada kekuatan itu, ada sesuatu yang tidak bisa digaransi dengan mungkin ya dengan kekuatan politik yang ada sebelumnya gitu. Ini satu Kim, tapi pasangan dengan pertanyaanmu tadi itu adalah siapa kemudian dukungan capresnya? Itu satu, nggak mungkin jalan sendiri. Itu tadi, karena dua sisi mata uang, legislatif, satu lagi siapa presidennya. Nah, yang seingat kita kan baru saja tapi dengan maksudnya kan? Kaisang udah aman lah Mas. Kemana? Lihat tinggal mana Pak Lurah akan mengarahkan dukungan udah aman, udah dikapling. Itu problemnya kan udah mengalur dukungan ke Ganjar.